Resep pertama, kita akan membuat pastel abon mini. Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram, saya pakai protein sedang. Tambahkan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, kemudian kita campurkan merata. Oke, bahan selanjutnya 80 gram margarin, kemudian ini kita aduk dulu sampai teksturnya itu seperti berpasir-pasir. Nah, selanjutnya tambahkan 90 ml air putih suhu ruang. Kemudian saya aduk menggunakan tangan. Ini diaduk sampai tercampur rata dan membentuk adonan sampai dia tidak lengket lagi ya, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian ambil adonan secukupnya, lalu gilas pakai rolling pin. Nah, ini digilas sampai tipis ya. Untuk isian saya pakai abon ayam secukupnya, dan untuk olesannya saya pakai putih telur secukupnya juga ya. Nah, untuk cetakannya saya pakai ini tuh saringan atau filter tumbler air. Ini diameternya sekitar 4,5 cm ya. Kalau nggak ada boleh pakai cangkir gelas atau mangkok kecil ya. Tapi kalau kalian punya cetakan pastel abon mini itu juga lebih baik ya, lebih cepat. Langkah selanjutnya, ambil 1 lembar kulit pastel, lalu oleskan putih telur di pinggirannya, kemudian beri isian abon secukupnya, lalu dilipat dan bagian pinggirannya kita tekan-tekan seperti ini supaya merekat. Selanjutnya ini kita pilin-pilin, caranya seperti di video ya. Kalau tidak mahir atau kurang telaten, boleh pakai cetakan pastel mini ya. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini, lakukan sampai selesai. Oke, ini udah selesai semua saya cetak. Satu resep jadinya 134 pieces pastel abon mini. Untuk jumlahnya itu tergantung ukurannya. Nah, sekarang ini siap untuk kita goreng. Untuk hasil pastel yang kulitnya mulus tanpa beruntusan, masukkan pastel ke minyak yang hangat. Dan sebaliknya, untuk hasil kulit pastel yang beruntusan, adonan pastel dimasukkan ke minyak yang sudah benar-benar panas ya. Ini digoreng secukupnya aja, dan ini wajib banget diaduk-aduk terus supaya matangnya merata. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya saya matikan kompor dan saya tunggu sekitar 2 menit supaya minyaknya itu hangat atau tidak panas. Lalu masukkan kembali pastel ke dalam minyak dan digoreng sampai matang. Oke, ini dia pastelnya udah selesai semua saya goreng. Untuk satu resep ini hasilnya jadi 496 gram. Oke semua, sekian dulu resep hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin apa. Oke, untuk resep yang kedua kita akan membuat kacang bawang. Oke, langkah pertama di sini udah saya siapkan 2 bonggol kecil bawang putih. Ini kalau ditimbang tanpa kulit beratnya sekitar 60 gram. Kemudian bawang putihnya ini saya cincang kasar, kira-kira teksturnya seperti ini ya. Oke, bawang putihnya kita sisihkan dulu, lanjut kita ke tahap selanjutnya. 1 kg kacang yang udah dikupas, ini udah saya cuci dan udah saya tiriskan airnya ya. Kemudian siapkan air yang sudah mendidih sebanyak 1,5 liter. Lalu masukkan kacang ke dalam air yang baru aja mendidih. Pastikan kacangnya terendam semua. Kemudian kacangnya kita tutup dan kita rendam selama 5 menit. Oke, setelah 5 menit buka penutupnya, kemudian diaduk dan dibuang airnya serta ditiriskan. Oke, sekarang kita masukkan bawang putih yang tadi udah kita cincang. Untuk menambah rasa gurih, ini saya tambahkan garam sebanyak 1,5 sendok makan, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Oke, kalau udah tercampur rata, sekarang kacangnya kita goreng. Masukkan kacang secukupnya ke dalam minyak goreng yang sudah panas.
Ini wajib kita aduk terus perlahan-lahan supaya matangnya itu merata. Saat menggoreng, gunakan api sedang, jangan terlalu besar, karena api kompor yang besar malah membuat bawang putihnya gosong duluan. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan, jangan sampai kecoklatan. Karena saat diangkat nanti, proses pematangan masih berlanjut selagi kacang masih panas. Nah, ini sudah kuning keemasan, langsung aja saya angkat dan tiriskan. Nah, hasilnya seperti ini, kelihatan bawang dan kacangnya nggak gosong ya. Setelah selesai semua digoreng dan ditiriskan minyaknya, sekarang saya pindahkan kacangnya ke atas kertas minyak supaya minyaknya turun dan keserap oleh kertas. Bismillah. Rasanya enak, gurih, dan renyah, cocok untuk sajian saat lebaran nanti. Setelah dingin, kacangnya saya simpan ke dalam toples. Ini warna kacangnya semakin terang ya. Oke, selanjutnya kita ke resep yang ketiga, yaitu telur gabus keju. Oke, langkah pertama siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 6 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran besar ya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kedua bahan ini kita kocok sampai tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan keju, ini sebanyak 150 gram. Saya pakai keju cheddar dan ini sudah saya parut sebelumnya ya. Lalu ini saya aduk manual menggunakan whisker. Selain diaduk manual, boleh juga menggunakan chopper atau blender. Oke, ini kejunya sudah mulai larut. Sekarang saya tambahkan tepung tapioka sebanyak 500 gram. Tepungnya saya masukkan setengah bagian dulu, kemudian ini saya aduk menggunakan spatula sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata seperti ini, saya masukkan kembali tepungnya. Ini saya masukkan semuanya ya, kemudian saya aduk kembali. Nah, ini adonannya sudah mulai berat. Lanjut saya uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci dan dalam keadaan bersih. Ini saya uleni sampai kalis atau sampai tidak lengket lagi di tangan. Nah, sampai seperti ini, dan ini siap untuk kita cetak ya. Oke, selanjutnya siapkan wajan atau penggorengan. Kemudian saya tuang minyak goreng. Ini minyaknya agak banyakan. Selanjutnya ambil adonan sebanyak 1 atau 2 sendok makan, lalu letakkan di wadah yang lain. Untuk adonan yang banyak ini kita tutup supaya tidak kering. Oke, sekarang kita ke proses mencetak adonan. Ambil sedikit adonan kira-kira seujung jari, kemudian ini dipilin. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini masukkan ke dalam minyak. Pastikan adonan yang dipilin ukurannya sangat kecil ya, karena saat matang nanti kuenya mengembang jadi 2 kali lipat. Kalau adonan yang dipilin besar, nanti saat matang kuenya malah alot. Jadi kalau adonan yang dipilin kecil, hasil kue saat matang akan renyah karena matang sampai ke dalam. Bikin kue yang satu ini memang agak lama ya, dan butuh kesabaran yang ekstra. Nah, sampai segini cukup, tidak usah terlalu banyak supaya memberi ruang untuk kuenya bisa mengembang 2 kali lipat. Ini kita goreng menggunakan api yang kecil ya. Ini kita biarkan dulu sampai adonannya naik, jangan diapa-apain karena ini adonannya masih sangat rapuh, takutnya kalau kita aduk-aduk dia malah hancur. Nah, ini adonannya sudah mulai naik. Ini videonya saya percepat ya. Oke, ini adonannya sudah mengambang naik semuanya. Nah, di tahap ini adonan sudah mulai kokoh, kemudian ini kita aduk-aduk perlahan, jangan terlalu keras ya. Ini harus diaduk terus agar matangnya merata. Oke, ini minyaknya udah diem, gak ada proses apa-apa lagi. Artinya kuenya sudah matang dan kuenya juga sudah berubah menjadi kuning kecoklatan. Segera angkat dan tiriskan.
Nah, seperti ini hasilnya, cakep banget, nggak ada pecahan atau adonan yang hancur saat digoreng ya. Hasil minyaknya juga bagus, tidak ada pecahan adonan. Oke, selanjutnya minyak ini kita biarkan dulu sesaat sampai dia hangat. Sambil menunggu minyaknya hangat, saya juga sudah siapin 2 penggorengan dan adonan juga sudah dipilin kecil-kecil seperti di video. Ini kita biarkan sesaat sampai semua adonannya naik atau mengambang ke atas. Kalau udah, ini kita aduk-aduk perlahan. Oke, ini udah berubah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Jadi proses menggorengnya menggunakan 2 wajan secara bergantian. Sambil menunggu minyak menjadi hangat, kita pilin-pilin adonan dan digoreng di wajan yang satunya, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini saya kasih contoh minyak mulai berbusa setelah menggoreng yang ke beberapa kali. Ini nggak masalah, lanjutin aja, terus aja diaduk-aduk setelah adonan mulai kokoh agar matang kuenya merata. Dan busanya akan hilang dengan sendirinya berbarengan dengan telur gabus yang matang. Jadi kalau telur gabusnya matang, maka minyak juga akan diam dengan sendirinya dan busanya juga hilang ya. Nah, hasilnya seperti ini, busanya hilang dengan sendirinya saat telur gabusnya sudah matang. Oke, ini dia setelah matang, hasilnya jadi banyak banget, sekitar 1050 gram atau 1 kilo lebih ya. Kelihatan ini matangnya merata ya, warnanya cakep. Sekarang kita cobain ya. Bismillah. Asli ini enak banget ya, rasanya bener-bener enak dan supernya sama sekali nggak keras. Resep ini recommended buat dicoba karena ini anti gagal ya. Sangat cocok untuk isi toples lebaran ataupun sekedar cemilan bersama keluarga di rumah. Nah, sekarang kita lanjut ke resep yang keempat, yaitu kita akan membuat stik bawang. Oke, langkah selanjutnya dalam wadah masukkan semua bahan yang udah kita siapkan tadi. Ada tepung terigu, tepung tapioka, kaldu ayam bubuk dan garam. Kemudian ini kita campurkan dulu sampai merata. Tambahkan juga bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, margarin, telur dan santan, irisan daun bawang dan daun seledri, dan bahan terakhir yaitu air. Untuk airnya saya pakai hanya 135 ml ya. Takaran air harus diperhatikan tergantung kelembapan tepung masing-masing. Kemudian semua bahan ini kita campurkan dulu menggunakan spatula. Jika terasa sudah mulai berat, lanjut kita aduk menggunakan tangan. Untuk air, takarannya harus diperhatikan ya. Kalau kebanyakan air, nanti adonannya bisa lengket. Dan sebaliknya, kalau airnya kurang, akan susah juga saat menggilasnya. Oke, ini adonannya udah tercampur rata, nggak lengket lagi, dan ini siap untuk kita cetak. Ambil sedikit adonan kemudian dipipihkan, masukkan ke dalam pasta maker bagian penggilasnya. Ulangi 3-5 kali ya hingga adonannya benar-benar halus. Untuk pasta maker yang saya pakai, bagian penggilasnya saya setting di nomor 3 ya. Setelah digilas beberapa kali hasilnya seperti ini, kelihatan sudah halus. Ini lembaran adonannya saya tumpuk ya. Sebelum ditumpuk, taburi dengan tepung terigu dan tumpukannya jangan terlalu banyak, maksimal 3 tumpukan aja. Lembaran adonan yang sudah digilas kalau terlalu panjang boleh dipotong 2 ya. Adonannya udah selesai semua saya gilas. Sekarang kita pindahkan tuasnya ke bagian pemotong. Ambil 1 lembaran adonan kemudian masukkan ke bagian pemotongnya, kemudian diputar. Nah, hasilnya setelah dipotong hasilnya seperti ini. Lakukan semua sampai selesai ya. Untuk adonan yang sudah berbentuk stik seperti ini disusun secara sejajar aja ya, jangan ditumpuk lagi. Dan kalau udah selesai semua dicetak, sekarang kita goreng. Di sini udah saya panaskan minyak. Ini saya panaskan menggunakan api sedang. Kalau udah panas, masukkan stik ke dalam minyak.
Pastikan saat stiknya dimasukkan minyaknya sudah dalam keadaan benar-benar panas ya, agar hasil si stiknya nanti ada gelembung-gelembungnya gitu. Ini stiknya belum terlalu kokoh, jadi kita aduknya pelan-pelan aja buat misah-misahin stiknya. Kalau udah mulai kokoh, sesekali kita aduk ya agar matangnya merata. Ini digoreng pakai api sedang aja ya, agar nggak mudah gosong. Lalu diangkat jika warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan. Oke, goreng semua si stik sampai selesai ya. Oke, ini dia hasilnya setelah selesai digoreng. Kelihatan si stiknya berjerawat gitu, kayak ada gelembung-gelembungnya ya. Ini cantik banget. Dan ini dia hasilnya setelah selesai semua digoreng. Hasilnya jadi banyak banget, sekitar 950 gram. Hasil stik bawang ini super renyah banget, rasanya enak dan gurih, aroma bawangnya juga berasa. Pokoknya ini mantap banget ya buat dicoba. Oke semua, sekian dulu resep hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang bingung hari ini mau bikin cemilan apa. Makasih udah nonton dan selamat mencoba ya. Wassalamualaikum.